Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Suara saya jelas ya, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang sudah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita ya teman-teman ya. Sehingga pada siang hari ini kita kembali lagi dipertemukan nih dalam syiar Kuantum Wakaf ya, bersama saya Nuraini Oktavia atau yang biasa dipanggil Afi. Selamat datang juga kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah bukan sebagai suatu kebetulan ya, Allah meringankan teman-teman untuk masuk ke dalam Zoom siang hari ini, yang tentunya saya mewakili sahabat Kuantum Wakaf, tidak akan pernah bosan untuk bersyiar terus dan menyebarkan edukasi tentang perwakafan. Baik teman-teman sekalian, yang saya hormati dan saya sayangi, ada 100 orang, iya, ya akan 100 orang nantinya ya. Alhamdulillah insyaallah siang hari ini kita akan, membahas tentang sesuatu yang amat penting ya teman-teman ya. Untuk itu, untuk menerima suatu kebaikan, kita mulai juga dengan satu kebaikan. Baik, sama-sama kita menengadahkan tangan, melembutkan hati, menjernihkan pikiran, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk memanggil teman-teman ya, karena insya Allah nanti kita akan selalu mengingatkan dalam kebaikan, karena saya juga mau teman-teman juga yang pada siang hari ini menjadi teman dunia akhirat ya, di mana akhirat ini yang nanti berkorelasi nih dengan apa yang mau kita bahas siang hari ini ya teman-teman ya. Baik, boleh kita sama-sama dulu menunggu sharing screen-nya. Ya, teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, kita siang hari ini akan membahas tentang bukan masalah sebenarnya ya, pembahasan tentang wakaf amalan jariah yang dirindukan. Ya, ini bukan judul sinetron atau judul film ya, ada juga ya surga yang dirindukan, tapi ini adalah amalan jariah yang dirindukan. Insya Allah surga akan mengikuti ya. Banyak sekali amalan-amalan yang sebenarnya dari kita mulai buka mata ya, sama-sama saling mengingatkan nih, ada yang mengingatkan sholat tahajud, ada yang mengingatkan untuk berzikir, ada yang mau mengingatkan untuk doa bersama dan sebagainya, untuk bersedekah. Dan pada siang hari ini saya akan mengingatkan kembali teman-teman, ada satu amalan jariah yang mungkin banyak dari kita itu mengabaikan atau tidak menjadikan prioritas untuk saat ini. Nah, untuk itu kita bahas sama-sama ya teman-teman ya. Baik 60 menit ke depan insya Allah kita akan uh, menggali lagi gitu, apa sih yang namanya wakaf ya, terlebih juga disebutkan di sini adalah kuantum wakaf. Ya, kalau tak kenal maka kenalan ya teman-teman ya. Ya, jadi saya adalah bagian dari sahabat kuantum wakaf ya. Apa sih sahabat kuantum wakaf itu? Ya, jadi kami bertugas untuk memberikan edukasi. Ya, bukan berarti kita adalah orang-orang yang paling pintar, bukan. Tapi dengan satu ayat yang kami sudah tahu, maka kami menyebarkan, mengedukasi dan literasi perwakafan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kenapa disebut berkelanjutan? Karena kami tidak hanya mengajak saja, tapi kami juga akan mengurus. Mengurus apa? Mengurus ikrar wakafnya untuk ke depan. Bagaimana kita mensyiarkannya kembali kepada orang lain. Dan besar harapan kami, ya, teman-teman yang ada 10 orang ini, insya Allah ke depan juga akan menyiarkan, ya, karena pada hakikatnya dakwah itu hanya menyampaikan ya teman-teman, masalah dia mau ikut atau tidak beramal jariah ini, itu adalah urusan
urusan hidayah dari Allah, ya. Jadi kita bertugas sebatas hanya menyampaikan, serta membantu setiap keluarga merencanakan amal jariah wakaf, ya. Kenapa harus sekeluarga? Pastinya kita nggak mau dong ya ke tempat satu destinasi yang kekal, yang indah, yang berkepanjangan dan selamanya itu seorang diri. Karena surga terlalu luas untuk kita sendiri, teman-teman. Makanya kita mengajak keluarga kita untuk sama-sama ke surga, ya, dengan amalan jariah yang akan kita bahas siang hari ini, ya. Jadi merencanakan wakafnya ini dengan cara yang mudah dan kita menunjuk nazir-nazir yang tentunya profesional. Nah, teman-teman, kenapa sih siang hari ini ya harusnya enak nih hari libur, ya, tanggal merah, siang, tidur siang, ya saya tahu teman-teman juga lelah menghadapi 6 hari, 7 hari bekerja ya, walaupun katanya WFH, tapi sesungguhnya pekerjaan kita ketika di rumah itu luar biasa. Apalagi apalagi yang ibu rumah tangga ya, itu pekerjaannya tidak no day off ya, no day off, nggak ada hari libur. Nah, menyempatkan 60 menit ke depan untuk mendengarkan ngobrolin soal wakaf. Kenapa harus sekarang, teman-teman? Ya, kenapa siang hari ini? Saya yakin teman-teman yang hadir pada siang hari ini tentu bukan suatu kebetulan, tapi karena memang dari sekian banyak undangan saya, dari sekian banyak undangan Pak Ustadz, Pak Hengki, Bu Teresia, ya, teman-temanlah yang hadir, ya, yang diizinkan oleh Allah untuk sama-sama mendengarkan, ya, tolabul ilmi, sama-sama belajar. Oke, next. Nah, teman-teman, apa sih yang pertama kali ketika teman-teman mendengar masalah, kata wakaf, ya? Wakaf itu harus besar, ya. Wakaf itu nanti kalau sudah mampu, ya. Wakaf itu nanti, sesuatu yang banyak hartanya yang harus dikeluarkan. Pasti teman-teman bilang, "Nanti aja deh," gitu. Kayaknya berat banget ya ngobrolin masalah wakaf, ya. Apa emang benar seperti itu? Seberat itukah? Gitu. Bahkan teman-teman saya yakin mulai sekarang sudah, eee, ada yang mencicil, ada yang meniatkan diri untuk berhaji dan berumroh. Walaupun kita tidak tahu entah kapan berangkatnya, tapi niat itu ada nggak? Ada. Tapi kita sudah mulai menabung belum? Sudah. Nah, sama teman-teman, wakaf juga demikian, ya. Next. Wakaf itu kan buat yang sudah usianya lanjut, ya. Mereka yang sudah mau meninggal dunia. Halo, teman-teman, ya. Jangan senang dulu, gitu. Kita semua adalah calon calon mayit. Kita semua calon calon dipanggil. Soon or later, cepat atau lambat, kita semua lagi ngantri nih, ya. Yang wakaf itu kan mereka yang butuh lah, yang udah nanti pensiunan, kayak gitu ya, yang nantilah yang udah ini. Teman-teman, nggak akan pernah malaikat Israel itu pandang bulu. Bahkan janin di dalam kandungan pun ada yang sudah dipanggil, padahal dia belum melakukan ibadah apa-apa, ya. Seperti itu teman-teman. Nantilah ya kalau sudah pensiun. Jadi benar nggak sih pendapat kayak gitu, ya? Benar nggak sih wakaf tuh nanti aja? Nah, mudah-mudahan dengan kita membahas seperti ini akan terbuka nih, apabila kita sebenarnya tahu ilmunya akan sedekah, dalam hal ini adalah sedekah jariah, ataupun ilmu-ilmu yang lain, ya tentunya kita akan terus berlomba-lomba beramal lebih banyak. Yakin saya ya. Karena seperti janji Allah, orang-orang yang diberikan ilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Karena apa? Dia mampu mengamalkan. Next. Wakaf nanti aja, ya. Oh saya belum punya, saya belum mampu, nanti aja tunggu yang sudah, kalau sudah selesai semua urusan dunia. Nah, kalau saya masih muda, kata yang di slide, tapi kalau saya sudah lebih dari 40 tahun, ya teman-teman ya. Saya belum 40 tahun, ya boleh yang ngacung yang belum 40 tahun, ya. Ya kalau saya sudah tidak termasuk ke dalam orang yang di slide ini ya, masih belum kepikiran, ya. Masih jauh, masih banyak impian-impian, hal-hal duniawi yang kita belum capai, belum raih. Kebutuhannya masih luar biasa. Buat anak sekolah, cicilan ini, cicilan itu, ya, bisnis ini, bisnis itu, untuk bertahan hidup dan punya cita-cita tinggi. Jangan salah teman-teman, wakaf ini adalah salah satu cita-cita kita beli tiket, ya. Buat kemana? Buat ke akhirat, teman-teman.
Oke, next. Ya. Jadi, apakah anggapan wakaf nanti itu tepat? Ya. Teman-teman yakin nggak? Boleh kita chat ya, kita interaktif di chat. Teman-teman boleh di chat, apakah yakin jatah usia kita masih lama, teman-teman? Yakin nggak? Yakinlah apa yang dikatakan Afi. Saya selalu menjadi orang-orang yakin, teman-teman ya. Tapi untuk urusan usia, saya teramat tidak yakin. Di KTP cuma ada tanggal lahir, tidak ada tanggal meninggal. Kenapa? Kalau dicantumkan tanggal meninggal, semua orang pasti akan mempersiapkan kematiannya. Ya, karena apa? Kematian itu adalah rahasia Allah. Jadi harus siap-siapnya kapan? Sedini mungkin. Setiap saat harus siap-siap, teman-teman. Ya, baik, next. Ya, teman-teman, saya sharing ya. Jadi berita kita sudah sering sekali, mungkin kalau sekarang sudah agak mereda bulan kemarin ya, bulan Juni, Juli, Agustus ya, awal-awal kita banyak sekali mendapatkan berita-berita duka, berita yang sakit gitu. Sekedar informasi saja bahwa di Jakarta ini selama 1,5 tahun sudah ada 11.000 anak yatim ya, yang ditinggal wafat oleh ayahnya. 11.000 dalam jangka waktu 1,5 tahun. Teman-teman, apakah akan bertambah yatim-yatim itu? Pasti. Baik itu COVID kah, baik itu sakit, baik itu kecelakaan, atau tanpa sakit. COVID itu hanya cara, teman-teman. Sakit itu hanya cara. Ya, caranya Allah. Akankah 11.000 anak yatim itu bertambah? Mungkin saja. Siapa tahu di antara yatim itu adalah anak-anak kita. Ya, teman-teman ya. Sedang kita sudah siapkah meninggalkan anak-anak kita, membawa bekal yang terbaik, teman-teman ya. Boleh next. Kita bicara wakaf hari ini karena kain kafan kita, teman-teman, sudah ditenun. Ya. Jangan pernah berbangga ketika kita punya baju yang matching dari jilbab sampai sepatu dan tas. Batik dari yang harganya ratusan ribu sampai jutaan ada. Ya, batik buat bapak-bapak dari Senin sampai Jumat misalkan bekerja atau yang lainnya ya. Bukan itu yang kita butuhkan sekarang, teman-teman. Kita lihat di lemari kita apakah sudah ada kain kafan. Kain kafan pasti jauh lebih murah dan kain panjang untuk mandi jenazah ya. Murah, teman-teman. Kain kafan dan kain panjang itu sangat murah. Tapi banyak di antara kita ya, masyarakat yang tidak ada itu persiapannya di lemari mereka. Boleh ya teman-teman ya, selagi ingat di list harus beli itu kalau belum punya. Ya. Artinya apa? Kita cuma tinggal nunggu nih teman-teman ya. Saya sering beliin kain kafan dan kain panjang. Mungkin suatu hari nanti teman-teman yang akan memakaikan itu ke saya. Ya. Baik, next. Ya, teman-teman. Jika kita bicara wakaf, ya, jadi saya sebelum minta maaf, jadi 50 menit, 40 menit ke depan, saya akan banyak berbicara tentang kematian. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, sekali-kali kita saling mengingatkan ya. Kenapa sih kita bicara wakaf hari ini? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita yang masih bernafas, menghirup, ya semua kita calon jenazah, teman-teman. Ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Jadi teman-teman, kita selalu memang harus diingatkan oleh kematian. Baik itu berziarah maupun apa, saya bersyiar wakaf setiap hari, saya ingat. Bukan buat teman-teman saya mengingatkan, tapi mengingatkan diri saya sendiri. Ya. Janji Allah itu pasti, teman-teman.
Jadi berita kematian sesungguhnya sudah dari dulu, sudah dari lama, bukan hal yang menakutkan. Seorang mukmin itu tidak akan pernah takut dan gelisah akan kematian. Karena itu adalah pintu gerbang kita bertemu dengan Rabb kita, ya. Jadi sesungguhnya dunia itu adalah hanya kesenangan yang memberdayakan. Hati-hati teman-teman. Ketika kita banyak tertawa, ketika kita banyak terbahak-bahak, ternyata setiap 20 menit malaikat Israel datang dan menatap wajah kita. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahwa malaikat pengambil nyawa Israel itu dalam satu hari datang ke hadapan kita 70 kali. Artinya 60 menit ke depan saya bicara di sini itu datang 3 kali melihat wajah teman-teman. Kita mau apa? Ya, kita mau apa? Kata malaikat, dia masih ketawa-ketawa. Ya Allah, sekarang enggak waktunya. Terus Allah kasih waktu kita buat apa? Biar dia beramal dulu. Biar dia tobat dulu. Ya, disadari atau tidak teman-teman ya, malaikat Israel ada di depan teman-teman. Saya tidak menakuti, ya karena memang itu sahih teman-teman ya. Dengan siapa lagi kita percaya kalau bukan dari hadis dan Quran. Oke, next. Ini tempat kita teman-teman ya. Setiap orang penting memiliki amal jariah berupa wakaf. 2 kali 1 itu hanya tempat kita persinggahan teman-teman. Nggak bisa tidak. Ya. Nyesel nggak? Apa yang disesalkan oleh mereka? Apa teman-teman? Mereka cuma satu. Boleh next. Mereka cuma satu minta ketika mereka akan dibangkitkan. Ya. Apa? Ketika dia dikubur pertama kali sambil menunggu hari akhir, dia cuma minta keinginan terbesar adalah ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dalam hal ini wakaf. Kenapa bukan sholat? Padahal sholat adalah pertanyaan pertama yang diminta pertanggungjawaban sama malaikat. Itu sholat kita. Tapi seorang mayit, seorang jenazah, pengen dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, dibangunkan lagi untuk apa? Untuk sedekah jariyah, untuk berwakaf. Dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sangat relate teman-teman. Sangat berkorelasi orang-orang yang berwakaf, bersedekah jariyah dengan orang-orang yang saleh. Ini dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Kenapa bukan sholat? Ketika dia lagi wafat bangun, dia harus wudhu dulu, dia harus nutup aurat dulu. Kenapa bukan berhaji? Dia harus ke Mekah dulu, ya keliling, tawaf dan sebagainya, sa'i dan sebagainya. Tapi kalau berwakaf, bersedekah jariyah, dia cukup mengikrarkan dan ada saksi di situ. Saya punya harta di sana, saya punya tabungan di sana. Walaupun dia cuma dikasih waktu hidup lagi 1-2 detik atau 3 detik, 5 detik, dia cuma bisa bilang, ada harta di sana, tolong wakafkan. Itu sudah sah teman-teman. Ya, simple, sigotnya hanya singkat. Ya, itu teman-teman. Keinginan adalah berwakaf. Oke, next boleh. Boleh next. Iya teman-teman. Jadi ini tadi jenazah pengen bangun, pengen dihidupkan lagi untuk hanya sekedar berwakaf. Kenapa gitu ya? Karena Utsman pun juga ini kisahnya adalah dari hadis. Utsman menangis terseduh-seduh sambil membasahi janggutnya, sampai membasahi janggutnya. Ya, kita kalau nangis terseduh-seduh pasti basah muka kita ya. Nah itu Utsman sampai janggutnya basah. Ya kenapa gitu ya? Ditanya, disebutkan surga dan neraka. Dia nggak nangis diceritain surga neraka, tapi ketika melihat kuburan, ketika melihat makam, dia menangis. Jadi berita tentang surga dan neraka itu menurut Utsman nggak seberapa dibanding dia melihat makam. Sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Ya, bila seorang selamat keburukannya, dari keburukannya maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila
seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Ya, jadi harus dilewatin dulu nih teman-teman, masa kita dikubur ini, ya, persindahan akhirat yang pertama kali. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat sesuatu pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Jadi COVID itu nggak seberapa, teman-teman. Berita COVID 2 tahun ini, betapa menakutkannya buat kita. Setiap keluarga takut nggak menjaga semua keluarga kita dari kesakitan. Kita jaga keluarga kita jangan sampai sakit. Masker, beli masker, stok masker, ya, vitamin dari mulai herbal sampai yang paling mahal. Kemudian hand sanitizer, beli sampai 5 liter misalkan buat refill. Tidak bertemu orang, membatasi bertemu dengan orang. Sebegitunya kita menjaga keluarga kita dari penyakit ini, padahal baru 2 tahun. Sedangkan berita kematian dari Rasulullah kepada Utsman itu sudah disampaikan dari jauh-jauh hari, teman-teman. Tapi kita nggak pernah takut. Apa yang ditakutkan? Kubur, teman-teman. Surga dan neraka menurut Utsman nggak apa-apa, tapi berita tentang kubur itu luar biasa. Memang Al-Quran itu isinya itu ya teman-teman ya, ada kabar gembira, ada kabar buruk, ada ancaman, ada seperti apa berita bahagia, itu semua kita diingatkan dalam Quran, ya. Baik, next. Nah, setelah si jenazah ini tadi minta dibangunkan sama Allah untuk berwakaf, minta dibangunkan, dihidupkan sebentar untuk berwakaf, kemudian dikubur pun juga mereka hal yang menakutkan, ya. Sedangkan di dalam kubur sambil menunggu hari akhir, sudah saatnya ya semua amalan itu terputus, teman-teman. Pasti teman-teman juga sering ya mendengar hadis yang akan saya bacakan ini ya. Ada 3 amalan ya, yang ketika semuanya terputus maka amal ini terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah wakaf. Nanti kan kita bahas ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Kita bahas dulu nih doa anak yang soleh. Teman-teman kita bersyukur, alhamdulillah jika kita sudah berkeluarga dan dikaruniai anak, sangat bersyukur ya teman-teman karena semua adalah amanah, semua adalah titipan, ya. Tapi jangan berbangga diri, jangan senang dulu, jangan berbahagia dulu, ya. Anak-anak kita tidak bisa ya kesalehan dan keimanan kita tidak bisa diwariskan ke anak-anak kita. Mereka nantinya akan berdiri sendiri. Dan bukan jaminan usia kita akan kita duluan yang pergi. Bisa jadi anak-anak kita duluan pergi. Dengan kondisi demikian, bisakah mereka mendoakan kita lagi? Ini kejadian, ya. Ini kejadian dengan orang tua saya. Ibu saya meninggal di usia 36 tahun, teman-teman. Dan nenek saya berusia 80. Artinya, pada saat nenek saya masih hidup, ibu saya tidak lagi bisa mendoakan orang tuanya. Ya. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang sebagai sahabat kuantum wakaf tidak berhenti di saya, juga tidak berhenti di teman-teman. Ya, ilmu yang disampaikan ketika orang lain menyampaikan dan melakukan itu akan menjadi amal jariyah. Ya, kita harus punya murid. Ya, itu syaratnya kalau ilmu ini kita punya murid, muridnya melakukan, terus menyampaikan dan sebagainya. Ya, ini kegunaannya komunitas sahabat kuantum wakaf. Biar apa? Penyebaran tentang informasi, tentang literasi, edukasi tentang wakaf terus. Ya, untuk apa? Untuk sedekah jariah ini sama-sama membawa keluarga kita ke surga. Yang terakhir, sedekah jariah paling atas. Ketika anak yang soleh sudah tidak lagi mampu mendoakan, ketika kita fakir ilmu, nggak bisa lagi menyampaikan ilmu, apalah saya nggak punya ilmu. Ya, yang bisa saya peluang terakhir adalah saya hanya bisa bersedekah jariah, berwakaf karena saya punya harta walaupun tidak banyak, tapi saya bisa berwakaf. Ya, ini penting teman-teman. Ini penting. Menurut teman-teman di antara 3 ini manakah yang paling mudah menurut teman-teman yang bisa dilakukan? Sedekah jariah, ilmu manfaat, atau doa anak yang soleh? Sedangkan saya tidak mau mengandalkan anak-anak saya, ya. Walaupun alhamdulillah pada saat ini anak-anak saya soleh, tapi saya tidak mau, bukan jaminan, ya.
Ada, anak-anak ada khilafnya teman-teman ya. Seperti itu. Baik, boleh next. Amal jariah berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan nanti setelah seorang meninggal dunia. Jadi wakaf ini teman-teman, bekerjanya, ikrarnya, sigotnya dilakukan ketika kita masih hidup. Saya Nuraini Oktavia berikrar menyerahkan wakaf saya kepada ini. Begitu juga disaksikan ahli waris kita, ya. Tapi bekerjanya kapan teman-teman? Bekerjanya pada saat tadi yang hadis sebelumnya saya bacakan. Ketika semua amalan terputus, itu baru bekerja. Artinya wakaf ini adalah autopilot jariah, autopilot pahala yang akan masuk ke dalam timbangan amal kita terus di saat kita lagi nggak bisa sholat, di saat kita lagi nggak bisa bersedekah biasa, ya saya nyebutnya gitu, autopilot pahala. Sekarang siapa yang kita aja punya mesin uang pengen ya, yang masuk terus tanpa kita kerja, tanpa kita berbuat apapun, mau nggak punya mesin uang? Nah, yuk kita punya mesin pahala, yaitu apa? Wakaf teman-teman. Ya, jadi bekerjanya autopilot pahala ini setelah kita meninggal. Amal jariah wakaf akan terus mengalirkan pahala, menambah berat timbangan amal seseorang. Ya, ketika mereka dilakukannya di dunia, lafaznya, sigotnya, ikrar dunia, tapi kebermanfaatannya, amalannya mengalir pada saat kita tidak ada. Demikian hebatnya wakaf, teman-teman. Ya, ini yang harus kita syiarkan. Kenapa saya bilang tadi di depan judulnya amal jariah yang dirindukan? Kita suka lalai, teman-teman. Kita masih jauh. Kita nggak punya wakaf karena kita berpikir wakaf itu berat. Ya. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini akan membuka sedikit pandangan teman-teman bahwa wakaf itu sangat ringan, tapi berat timbangan amal kebaikannya. Boleh next? Oke, berapa lama hidup di dunia? Di mana itu Indonesia ya, di dunia itu ya? Di mana itu Depok, di mana itu Kuningan, di mana itu Condet? Nggak ada apa-apanya teman-teman, ya. Tidak ada apa-apanya. Boleh next? Nah ini teman-teman, semua mobil, dari mulai mobil yang untuk ke pasar, mobil untuk ke kantor, mobil untuk jemput anak sekolah, beda ya. Yang influencer, yang selebgram, yang punya akun banyak ya, itu semua nggak akan kepake teman-teman sementara. Yang punya tanah berhektar-hektar, rumah di 30 provinsi, itu semua akan nggak ada teman-teman. Hanya sementara. Kira-kira usia teman-teman sampai usia berapa nanti hidup? Nah, udah pasti teman-teman ya. Yang lebih dari 70 ada nggak? Ada. Yang lebih dari yang kurang dari 60 saat wafat banyak ya. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Jadi Rasulullah sendiri sudah tahu nih usia umatnya, nggak jauh-jauh dari beliau ya. Nggak jauh-jauh dari beliau. Jadi siap-siap dong kalau yang udah umur 60. Nggak juga gitu ya. Kita semuanya harus siap-siap teman-teman. Ya, kita semua harus siap-siap. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi kita nggak usah takut ya kalau disumpahin sama musuh kita atau orang yang nggak suka sama kita, cepet mati loh. Nggak usah disumpahin, tenang aja. Bilang aja nggak usah disumpahin. Kita pasti mati. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bersedih. Ya, kita semua akan mati merasakan hal yang sama. Next, boleh. Ibu-ibu, tasnya punya berapa ibu-ibu? Pasti ada yang punya sertifikat ya, sampai tas buat kondangan ya kan, buat jalan-jalan, buat ke mall, itu beda-beda ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya mengingatkan diri saya sendiri ya. Logam mulia ya, kemudian deposito, uang, rumah, mobil, semuanya. Pada akhirnya semua akan berpindah ke pemilikan teman-teman. Apa buktinya? Tabungan teman-teman, deposito teman-teman yang ada sekarang, puluhan, ratusan, bahkan miliaran, ketika teman-teman nggak ada, saya nggak ada, semua di-freeze. Nggak ada pemiliknya. Sampai keluar fatwa waris baru bisa.
ya, beneran. Jadi nggak bisa tuh, istrinya pun bisa ngambil nggak bisa. Tunggu fatwa, fatwa waris keluar dari pengadilan, ya. Bisa ngambil langsung nggak, bisa jual mobil nggak bisa, teman-teman. Jadi semuanya akan berpindah ke pemilikan, ya. Dari siapa? Dari yang punyanya. Artinya apa kalau pindah kepemilikan? Itu bukan milik kita, teman-teman. Ya, bukan milik kita, tapi buat orang beriman, perkataan kekayaan itu nggak dibawa mati, itu salah besar. Buat saya, kekayaan itu dibawa mati. Dengan apa? Dengan wakaf. Ya, itu yang bisa menghasilkan pahala, itu namanya produktif, ya. Produktif artinya apa? Kita cerdas, ya. Cerdas di antara sel-selnya Allah pahala, kita memilih yang memiliki amalan pahala terus menerus. Boleh next. Lalu apa yang kekal? Berapa lama hidup di akhirat, teman-teman? Tadi kalau saya sudah bahas di depan bahwa kehidupan itu sebentar sekali ya, teman-teman. Ibarat kita itu di dunia, kita lagi mengendara, ya, kemudian kita berteduh, naik sepeda, kan naik motor ke berteduh di teteduhan, di pepohonan, istirahat sebentar, minum, ya. Kemudian kita melanjutkan lagi dan meninggalkan pohon itu. Nah, pohon itu diumpamakan adalah dunia. Kira-kira sebentar atau lama, teman-teman? Sangat sebentar. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, itulah kemenangan yang besar. Mau nggak teman-teman semuanya kita menang? Kekal di sana, tapi untung. Nah, untung di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Ya, tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Kalau kita berputus asa di dunia, teman-teman, bisa sembuh nggak? Bisa, gitu ya. Jangan sedih, teman-teman ya. Semua hanya sementara di dunia ini. Kalau ada yang bersedih, kalau ada yang drop, kalau ada yang disakiti, kalau ada yang terhimpit apa, sangat sempit ya. Jangan sedih, teman-teman. Semua hanya sementara. Semua hanya sementara. Aku kok kayak gini terus kehidupannya ya. Ini hanya sementara, teman-teman. Itu dunia itu tempatnya ujian. Di mana tempatnya kita bersenang-senang? Di akhirat. Baik, teman-teman. Nah, ini contoh juga nih, kehidupan di dunia itu demi Allah, kata Rasulullah. Rasulullah sampai bersumpah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Kalau teman-teman pernah ke laut, pernah cobain mencelupkan tangan ujung jari, maka lihatlah apa yang tersisa di jari jika dikeluarkan dari laut. Hadis riwayat Muslim. Sangat kecil, teman-teman. Sangat, sangat kecil. Jadi apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Apa yang kita mau persiapkan di akhir-akhir, di hari akhir? Itulah yang harus kita perjuangkan. Baik, next. Syekh Ibnu Utsaimin, dunia adalah ladang akhirat. Apabila seseorang menanam di dalamnya, maka sungguh ia telah merugi untuk akhiratnya. Teman-teman pernah berkebun? Saya pernah. Capek nggak, teman-teman? Capek. Ya, sangat lelah. Berkebun aja di halaman yang cuma sedikit ya, menggemburkan tanah dari pagi sampai zuhur, kita lanjut lagi pas zuhur sampai sore. Itu saya badannya aja rentek ya. Sakit karena nggak biasa berladang, berkebun. Ini kita disuruh menggarap kebun, ladang di dunia. Capek nggak? Iya, dunia tempatnya capek, tempatnya berlelah-lelah. Jadi kalau kita nggak bertanam sekarang, maka sesungguhnya dia telah merugi untuk akhiratnya. Ya. Mau nggak kita berlelah dulu di dunia, teman-teman? Ya. Kasih mau ya, biar apa? Biar bahagianya kekal di sana. Boleh next? Umar bin Khattab, ya, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Seberapa banyak bekal yang akan kita siapkan untuk itu, teman-teman? Teman-teman sudah yakin? Apakah yakin timbangan amal kebaikan kita jauh lebih berat daripada timbangan dosa? Ya. Sehari ini saja, berapa dosa yang tidak kita sadari kita lakukan? Ya. Berapa banyak
prasangka-prasangka yang tidak terlontarkan kita kepada orang lain, sama teman, sama pasangan, sama anak, ya, sama anak, ya, banyak sama tetangga dan sebagainya. Itu yang tidak terlihat, apalagi dosa-dosa yang besar yang tidak perlu kita bahas, ya. Dan kita beristighfar untuk itu. Rasulullah saja beristighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Apalah kita, teman-teman, ya. Yuk kita persiapkan semuanya supaya apa? Karena kita nggak pede nih, kita nggak yakin nih timbangan amal kita apakah jauh lebih banyak kebaikannya dibanding timbangan dosanya. Baik, next. Ulama bicara juga nih, dunia adalah ladang akhirat dan sebaik-baiknya bibitnya adalah wakaf. Ya, adalah wakaf, teman-teman. Ya. Kenapa? Kalau teman-teman pernah bersedekah, ya, sedekah biasa, saya menyebutnya ada dua macam sedekah ya, sedekah sabita, sedekah biasa. Sedekah biasa ini adalah segala amalan hasanah. Amalan hasanah itu amalan baik, ya. Termasuk teman-teman kalau memberikan salam ketika tadi sama yang mengundang atau tetangga atau teman, siapa yang sudah memberikan salam hari ini kepada teman-teman, kepada saudara, minimal 10 orang, saya yakin lebih lewat WA, walaupun lewat WA, walaupun lewat telepon. Salam tersebut, ayo saya tanya nih, siapa yang sudah memberikan salam kepada saudaranya hari ini sampai siang hari ini lebih dari 10 orang? Boleh di-chat ya teman-teman ya. Apalagi ditambah dengan icon emoticon senyum. Dapat lagi 2, habis salam, teman-teman senyum. Penting ya teman-teman dalam kondisi PPKM kita WA-an, emoticon itu penting. Bahwa kita senyum. Ya, saling mendoakan itu juga sebagai sedekah, sedekah amalan. Ya, amalan biasa saya bilang. Karena apa? Ya udah terputus saja. Mbak Mila, terima kasih sudah senyum dan mengirimkan mata berbinar sama saya. Itu rasanya beda ya teman-teman ya. Itu pesan, itu indahnya pesan, indahnya uhwah seperti itu. Termasuk kita sekarang sama-sama thalabul ilmi adalah bentuk suatu kebaikan. Kita sudah sedekah kepada siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita menyampaikan sama orang lain, sedekah lagi. Nah, itu sedekah biasa teman-teman. Jadi terputus pada saat kita berlaku kebaikan. Sedangkan sebagai orang yang beriman dan sangat cerdas ya, Allah sudah menyiapkan pahala-pahala dengan hitungan-hitungannya sendiri. Ada yang hitungannya 1, ada yang hitungan 10, ada yang berlipat-lipat, ada yang tidak terputus. Kira-kira sebagai seorang mukmin kita yang cerdas, kita pilih yang mana? Pilih yang tidak terputus dong ya, amal baiknya, kebaikannya terus menerus pahalanya mengalir ya. Walaupun ini juga mulia teman-teman sedekah itu ya, sedekah yang biasa. Apalagi ditambah dengan pahala yang terus mengalir. Baik, next. Oke, tadi sudah tuh ya latar belakang kenapa kita harus berwakaf, apa yang ditakutkan seorang jenazah ketika wafat, kemudian apa yang harus kita persiapkan. Sekarang kita bahas wakafnya ya. Apa itu wakaf? Sering dengar ya teman-teman wakaf ya. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda. Jadi sebagian, tidak boleh seluruhnya karena sahabat Rasulullah ketika mau mewakafkan seluruh hartanya itu nggak boleh sama Rasulullah ya. Makanya disebut sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Jadi boleh selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan umum menurut syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah. Bayangin teman-teman, kita kasih hadiah untuk anak kita saja, coklat dari pergi-pergi ya. Saya kalau kerja dari pulang dari mana-mana pasti ngelihat tasnya ada apa, bawa apa segala macam. Itu kita kasih hadiah ke anak aja itu sudah senang banget. Apalagi ini kita untuk Allah, walaupun Allah tidak perlu. Semua hartanya dari Allah, tapi kita berikan untuk Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur. Allah nggak perlu itu, ya. Yang dimana harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umat, masya Allah. Hartanya untuk Allah, tapi kepentingannya untuk umat. Ini yang dahsyat, teman-teman. Ya. Ini yang dahsyat, teman-teman. Dan pahala ini mengalir, ada maupun kita tidak ada. Ya, saat kita nggak ada, saya suka bilang nih sama Mbak Mila, sama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kalau saya udah nggak ada, kira-kira teman-teman ini sedih nggak ya, gitu ya. Terus terang saya ditinggal meninggal siapa teman saya walaupun tidak dekat karena
saya bersaksi teman saya itu orang baik, saya menangis, saya sedih. Saya suka bilang gitu, apakah kalau saya nggak ada, teman-teman sedih nggak ya? Gitu. Ya itulah apa, tandanya kita dicintai ya oleh sahabat-sahabat kita. Oke, ini adalah rukun wakaf teman-teman. Wakif atau muwakif itu jamaknya. Wakif adalah orang yang berwakaf. Saya yakin teman-teman yang hadir 15 orang di sini juga ada yang sudah berwakaf ya, alhamdulillah. Mauquf adalah harta yang diwakafkan teman-teman. Jadi harus ada objek wakafnya. Mauquf alaih adalah pihak penerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Jadi harus ada penerimanya. Jadi pengalihan kepemilikan. Nah, nazir wakaf adalah lembaga pengelola harta wakaf. Jadi kita harus bisa menunjuk nazir yang memang profesional. Supaya apa? Supaya amanah mengelola harta yang kita berikan. Ya, ikrar wakaf atau sigot adalah pernyataan wakaf dengan lisan atau tulisan atau dengan isyarat yang difahami. Alhamdulillah kita sudah melakukan ikrar wakaf beberapa kali. Kita menunggu PPKM lagi ya untuk bisa berikrar wakaf ya, Masya Allah. Menyaksikan teman-teman para wakif untuk berwakaf. Baik, next boleh. Nah, bagaimana kekuatan wakaf dalam sejarah Islam? Banyak sekali dalam Sirah Nabawiyah kita bisa membaca ya literasi-literasi tentang kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah, next, ya, dicontohkan Rasulullah ya. Nah, Rasulullah mencontohkan pertama kali adalah ketika membeli tanah dari anak yatim di Madinah, ya. Beliau membeli tanah dari anak yatim dan membangun masjid, ya. Jadi didirikan langsung oleh Nabi yang dikenal dengan sampai saat ini Masjid Nabawi. Yang pahalanya ketika kita sholat di sana adalah 1000 pahala sholat di masjid yang lain, Masya Allah teman-teman. Ya, jadi ini adalah juga ini diberikan predikat masjid terbesar di dunia, teman-teman. Indah sekali. Mudah-mudahan yang belum ke sana disegerakan untuk menginjakan kaki di Masjid Nabawi. Ya, yang sudah pernah ke sana pun akan dipanggil kembali berangkat ke sana bersama orang-orang tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Masjid Kuba juga seperti itu, adalah juga dari wakafnya Rasulullah, teman-teman. Itu didirikan dari 622 Masehi. Dan kalau tadi Masjid Nabawi kita sholat di sana adalah sama seperti pahalanya 1000 kali sholat di masjid lain, sedangkan Masjid Kuba, kalau sholat 2 rakaat di sini adalah sama seperti kita berumroh. Ya Allah, Masya Allah ya. Luar biasa ya, teman-teman. Duh, merinding saya. Saya punya kisah di Masjid Kuba ini ya ceritanya, tapi nanti next aja ya. Apakah wakaf diamalkan juga ketika Rasulullah melakukan sesuatu, ketika Rasulullah mendiamkan sesuatu, ketika Rasulullah mengatakan sesuatu, sahabat-sahabat itu langsung beritiba, teman-teman. Langsung mengikuti, termasuk wakaf ini, ya. Nah, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab nih, teman-teman. Beliau wakaf kebun kurma, ya, wakaf kebun kurma. Selain Umar bin Khattab siapa lagi? Ada Utsman, ya. Utsman bin Affan, dia beli dari Yahudi, ya, supaya apa? Masyarakat tidak usah membeli, ya. Dia beli itu, ya, dia tebus itu dan diwakafkan, diperuntukkan untuk siapa? Masyarakat sekitar, ya. Jadi supaya apa? Bisa ke kebun, ya, dialirkan ke kebun supaya produktif, ya, bisa ke masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Masya Allah. Oke, next. Contoh kekuatan wakaf dalam sejarah Islam, ya. Banyak sekali teman-teman ya. Salah satunya adalah wakaf rumah sakit zaman Khilafah Umayyah. Ya, zaman Khilafah Umayyah. Kalau zaman sekarang itu ada rumah sakit di Parung. Di Parung dia adalah dari dompet duafa ya. Jadi gratis juga di sana untuk kaum duafa. Ya, Masya Allah. Oke, next. Wakaf Jami Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ya, jadi teman-teman Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir ini didirikan itu dari tahun 359 sampai 361 Hijriah, teman-teman, ya. Besar sekali ini, ya. Pada zaman itu sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada. Wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir, ya. Dari masjid lalu ke pendidikan. Ini didirikan kampusnya tahun 970 Masehi.
memberikan pendidikan gratis untuk orang banyak ya di seluruh penjuru dunia. Masih ada nggak teman-teman sampai sekarang? Masih ada teman-teman. Sudah 1000 tahun lebih masih berdiri. Kira-kira kita mau nggak teman-teman punya wakaf yang sedemikian? Bagaimana caranya? Yuk kita bahas nanti di belakang. Next boleh? Ya ini juga wakaf Raja Abdul Aziz, yaitu Menara Zamzam ya. Kalau sudah pernah ke Masjidil Haram, di depan itu ada Menara Zamzam, di mana hasil pengelolaannya, keuntungannya itu akan diperuntukkan untuk operasional dari Masjidil Haram. Ya, Masya Allah. Boleh next? Wakaf Baitul Asyi oleh Syekh Bugak Al-Asyi. Teman-teman pernah dengar nggak ini? Namanya unik ya. Ternyata beliau adalah Syekh ini adalah berasal dari Aceh ya. Di mana dia pernah mewakafkan ya hotel yang di depan ini ya adalah hotel beliau asli Aceh, di mana ketika pengelolaannya ini mendapat keuntungan, keuntungannya diperuntukkan untuk memberikan uang saku kepada masyarakat Aceh yang akan berangkat haji. Luar biasa ya teman-teman ya. Mau nggak jadi orang kaya? Tidak mesti harus kaya dulu seperti Syekh Bugak untuk berwakaf. Kita punya juga cara lain nanti untuk berwakaf. Baik, next. Ya, ini kemarin saya baca literasi sedikit ya tentang emas. Kita tidak akan bahas terlalu dalam. Nanti emas boleh dibaca-baca, boleh searching ya berita-berita ini. Saya juga baru tahu kalau Tugu Monas itu emasnya itu dari hasil wakaf, ya hasil wakaf. Kemudian tanah untuk Istora juga dari hasil wakaf. Kemudian gedung DPRI, MPR ya, juga dari hasil wakaf. Luar biasa teman-teman. Sekarang masih berdiri nggak? Masih berdiri. Bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Oke, boleh next. Pertanyaannya adalah, tadi saya sudah banyak cerita tentang sahabat Rasul, tentang Rasul yang dicontohkan oleh Rasul berwakaf, ya. Nah, ini kuncinya adalah apakah kita mau mendapatkan kemuliaan? Mau nggak teman-teman? Berwakaf, dapat kemuliaan sekaligus meneladani Rasulullah. Siapa yang mau boleh diketik di chat, ya. Mau aja dulu, ya. Vi, mau punya rumah nggak yang bagus? Mau aja dulu. Vi, mau jalan-jalan nggak? Mau aja dulu. Vi, mau naik haji nggak? Mau aja dulu. Artinya kalau kita udah mau, berarti sudah ada nih niat. Ya. Oke, next. Nah, teman-teman, kalau ada uang di rekening teman-teman atau deposito, mau nggak kalau hari ini diwakafkan untuk dakwah dan pendidikan sebesar 500 juta? Wow, duh, Afi mau nodong apa gimana nih suruh nyerahin 500 juta gitu? Enggak ya teman-teman ya. Saya cuma mau tahu aja ngetes gitu. Mau nggak gitu kalau sekarang ada 500 juta? Kalau saya sih pribadi saya nggak punya ya cash 500 juta atau deposito. Kalau aset ada 500 juta, tapi nggak mungkin juga gitu ya saya keluarkan semuanya saya jual untuk 500 juta. Saya kan juga punya kehidupan, saya punya anak-anak gitu yang harus dibiayai, anak saya mau sekolah, mau kuliah, bisnis saya yang belum running segala PPKM harus menjaga aset kita. Nah, seperti itu teman. Tapi besok nanti ya, belum belum sepenuhnya ikhlas. Itu saya ya, gitu ya, itu saya. Kira-kira teman-teman gimana? Sama nggak sama saya? Kalau ada uang, ya, cash. Kalau saya sih nggak punya uang ya teman-teman segitu ya. Aset punya, ya. Boleh next. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta, terus uangnya belum ada, gimana? Sedangkan kita mau wakaf nih teman-teman. 500 juta itu bisa diperumpamakan kita bisa mendirikan satu kelas sekolah. Satu kelas aja ya mungkin 500 juta. Atau satu buah musola. Rumah teman-teman aja harganya MM-an loh. Gitu. Rumah sekarang aja cuma lebar 70 meter persegi itu 1 M ya 500 juta apalah teman-teman hanya musola kecil teman-teman MM-an mobilnya 1 2 3 ada lebih 1 M nggak ada teman-teman tapi kalau untuk wakaf 500 juta terus uangnya belum ada berarti nabung dulu ya teman-teman ya 7 kita nabung dulu mau nggak mau ya nabung dulu ya oke kita lihat. Jadi ada 2 cara teman-teman, untuk kita bisa berwakaf 500 juta. Ya, kenapa 500 juta itu minimal untuk bangun satu musola yang bisa dipakai. Cara yang pertama adalah tadi ya teman-teman
menyisihkan, mengumpulkan 1 juta rupiah per bulan. 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, dan seterusnya. Sama seperti kayak kita arisan. Arisan handphone, arisan panci, arisan logam mulia, kan kita berani tuh nyetor 1 juta, 2 juta, bahkan lebih dari itu mungkin ada. Sampai berapa lama? Kalau mau ngumpulin 500 juta, berarti 500 bulan. Wow, 500 bulan itu sama dengan 41 tahun lebih, teman-teman. Artinya, kalau usia saya 43 sekarang, terus saya nabung, saya cicil angsuran ini selama 41 tahun, usia 80 sekian baru terkumpul. Pede banget ya. Lu apa namanya, umurnya sampai 85 tahun gitu. Saya nggak bisa, belum tentu saya kekumpul segitu, teman-teman. Ya, sampai dapat tuh 500 juta. Jadi belum kecapai tuh 500 jutanya. Ya, teman-teman ya. Karena kita nggak tahu usianya sampai kapan. Oke. Terus gimana dong, Vi? Kalau lama banget sampai 500 juta tuh 500 bulan. Nah, kita nggak bisa jamin, teman-teman, 40 tahun lagi kita masih ada, ya. Makanya itu kami sahabat Kuantum Wakaf mau sosialisasi nih tentang ada nih cara yang mudah melalui kuantum wakaf. Gimana sih caranya? Ya, teman-teman sama nih, ya, mengambil program Repro Syariah Alisya. Caranya gimana? Sama, teman-teman. Menyisihkan iuran tabaru 1 juta. Di bulan pertama 1 juta. Ini saya hanya mencontohkan ya, teman-teman ya. Hanya 1 juta. Ketika teman-teman sudah berakad saya, berikrar saya mau berwakaf 1 juta di bulan pertama, teman-teman sudah bisa membentuk wakaf 500 juta. Ya, sudah bisa membentuk wakaf sebesar 500 juta setelah akad, ya, setelah ikrar. Dengan langsung menunjuk nazir, yaitu pengelola wakaf, ya. Boleh pilih, teman-teman, mana yang terpercaya. Ada Kampung Makfiroh, ada Yakesma, ada Dompet Doafa, ada Al-Azhar, ada Iwakaf, ada Rumah Wakaf, dan sebagainya. Terserah teman-teman nih, mau dibangunkan masjid, mau untuk dakwah, untuk sumur, atau yang lainnya, atau rumah sakit. Itu bebas ya, teman-teman ya. Jadi langsung menunjuk nazir. Oke, next. Nah, dalam program ini, teman-teman, bulan pertama sama, bulan kedua sama, bulan ketiga sama, tidak ada angin, tidak ada hujan, kita nggak ada yang tahu usia. Bahkan nanti sore pun kita tidak tahu ya, teman-teman ya. Ya, jika ada si bapak ini atau si ibu ini mengikuti program ini, kemudian setelah itu bulan keempatnya tidak ada, tidak sakit, ya, kecelakaan juga tidak, lagi tidur, meninggal dunia, sehingga dia tidak bisa lagi kan melanjutkan ini program ini. Namun, ibu ini, bapak ini, wakif ini masih tetap bisa berwakaf senilai 500 juta. Ya. Masih bisa, teman-teman ya, berwakaf 500 juta. Boleh next? Nah, langsung nih, teman-teman ya, ada dompet duafa, Al-Azhar, langsung diperuntukkan ya, wakaf ini 500 jutanya langsung diserahkan kepada nazir, dikelola oleh nazir atau rumah wakaf. Boleh? Teman-teman, kalau ada pertanyaan, kita tidak membuka tanya jawab ya. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan, boleh bertanya langsung kepada yang mengundang teman-teman ya, nggak apa-apa. Ya, nanti silaturahimnya berlanjut di luar dari Zoom ini. Ya, ada dompet duafa. Dompet duafa tadi yang saya cerita itu dia ada wakaf di rumah sakit ya untuk di Parung Bogor. Kemudian ada Al-Azhar untuk pendidikan dan dakwah, sampai sekarang juga masih ya, ambulan, jenazah, wakaf ternak dan sebagainya. Banyak bidang wakafnya. Apalagi rumah wakaf ya, rumah wakaf ini juga di dunia concern dunia pendidikan. Apalagi ya iwakaf. Jadi lembaga-lembaga wakaf yang bermitra dengan kami ya ini sudah terpercaya ya, sudah mendapatkan izin, sudah profesional ya pengelolaannya. Ya sumur air ya, klinik dan sebagainya. Apalagi IKD juga seperti itu, teman-teman ya. Saya mau berwakaf masjid. Jangan sampai, teman-teman, kita wakaf tanah, tapi kita nggak bisa mampu mendirikan masjidnya. Nah, kalau ditangani oleh IKD, dia akan langsung
menunjuk wilayah mana yang membutuhkan masjid. Kenapa? Jangan sampai kita mendirikan masjid atau musola, nggak ada yang azan, nggak ada jamaahnya, nauzubillah min zalik ya. Jadi pahalanya nggak ada buat kita. Tapi kalau wakafnya di Kadi, dia akan pilihkan tempat yang memang orang itu, masyarakat di situ butuh sekali tempat ibadah. Pasti ada jamaahnya nggak teman-teman? Pasti ada jamaahnya. Ya, oke next. Wakaf Yakesma juga seperti itu ya, pemberdayaan umat kalau Yakesma itu ya, pemberdayaan umat di pesisir ya. Oke next. Ini juga contohnya program wakaf mandiri para tahfiz ya, para rumah-rumah mandiri untuk pendidikan. Boleh ya, boleh dipercepat? Itu ada contoh-contoh ya. Oke, teman-teman, apa sih keistimewaan program kuantum wakaf ini? Ya, apa teman-teman? Yang pertama, merasa tenang dan berserah diri kepada Allah. Insya Allah ya teman-teman ya, saya menganalogikan menyiapkan wakaf ini sama seperti kita akan bepergian jauh ke destinasi yang amat indah, di sana kita selama-lamanya. Saya pergi ke rumah Mbak Mila aja di Bogor, saya butuh apa? Isi bensin, isi e-tol, bawa oleh-oleh, dan saya mempersiapkan diri. Belum lagi makanan yang di mobil karena saya bawa anak-anak. Ya, itu bekal kita berpergian baru sehari dan itu baru ke Bogor. Gimana kalau kita touring berhari-hari? Gimana kalau kita haji umroh 9 hari atau 40 hari dan sebagainya? Banyak nggak perbekalan yang kita bawa? Banyak nggak butuh persiapan yang kita bawa? Banyak. Apalagi ini kita ke destinasi, ke kampung akhirat. Bahagianya sama ketika kita mau pulang kampung, teman-teman. Teman-teman yang bisa pulang kampung gimana rasanya? Rindunya. Bawa uang banyak nggak? Bawa. Bawa oleh-oleh banyak nggak? Banyak. Gitu. Apalagi kita mau pulang ke kampung halaman kita, kampung akhirat. Kalau kita sudah punya bekal, Masya Allah, saya siap dipanggil kapan aja. Ya teman-teman ya, saya bilang saya sudah berwakaf, Alhamdulillah. Saya bilang sama anak-anak saya, tenang gitu ya. Umi sudah berwakaf ya, sudah punya kafling buat kita di surga, insya Allah. Ya. Oke, yang kedua, ringan dan optimal. Kenapa ringan? Karena iurannya sangat ringan teman-teman. Bisa diangsur, bisa dicicil sejak dini. Ibu-ibu apalagi nih? Kalau cicilan seneng nggak Bu? Seneng ya Bu ya? Ya, cicilan seneng ya. Arisan seneng nggak? Seneng gitu ya. Apa aja pokoknya dicicil bisa gitu ya. Seneng. Sama nih wakaf juga bisa dicicil dari sekarang. Ya terlebih dulu jadi kita berwakaf dalam jumlah. Nah teman-teman untuk wakaf 10 juta, 20 juta itu biasa teman-teman. Ya. Tapi kalau kita berwakaf ratusan juta bahkan miliaran rupiah, Masya Allah. Mau nggak teman-teman? Saya mau, ya, saya mau. Boleh next? Ta'awun dan berjamaah. Ya. Surga itu terlalu luas untuk ditinggali kita sendiri. Makanya saya hampir tiap ngoceh-ngoceh itu ya, saya kalau di keluarga, di saudara, bahkan di WA teman-teman saya aja. Tadi malam sampai tadi pagi. Karena saya tahu, alhamdulillah sedikit ilmu tentang wakaf, saya ngajak, sama-sama yuk tetanggaan kita di surga. Gitu. Sama-sama yuk, gampang kok caranya. Gitu ya. Bawa seluruh teman-teman kita. Jangankan teman-teman, siapa dulu yang prioritas kita bawa kalau kita mau jalan-jalan? Pasti keluarga. Karena apa? Wakaf ini bisa diperuntukkan pahalanya untuk semua keluarga kita. Orang tua, mertua, pasangan, kakak, adik, anak-anak, semua bisa pahalanya bisa diperuntukkan untuk mereka, teman-teman ya. Diniatkan pahalanya. Apalagi buat orang tua. Ya pasti orang tua sangat senang. Hadiah terindah ya. Kalau sudah nggak ada juga, sekalipun orang tuanya dikunjungi aja pada saat masih hidup senang, apalagi kalau misalkan dikirimkan pahala pada saat beliau mereka semua sudah tidak ada. Pasti sangat bahagia teman-teman ya, almarhum almarhumah. Oke, yang ketiga, itu yang ketiga, yang keempat, amanah dan berkah
ya, karena dikelola oleh nazir-nazir yang tadi saya sebutkan tadi, profesional, amanah, ya, untuk apa? Untuk dakwah, pesantren, pendidikan, rumah sakit, sumur dan sebagainya. Ngalir nggak pahalanya? Ngalir. Dipilihkan tanahnya, ya kan? Dicarikan jamaahnya yang memang benar-benar mau memakmurkan masjid, luar biasa. Dakwah dan pendidikan berjalan terus nggak teman-teman? Al-Azhar, ya, Kampung Maghfirah, walaupun nanti kita nggak ada, ya, wakaf kita, tahfiz-tahfiz para calon pemimpin bangsa, pemimpin umat, cendekiawan muslim di sana lahir, ya. Oke, baik, next. Yang kelima, cinta dan tanggung jawab. Pasti ya teman-teman, saya yakin, ya. Wakaf ini adalah bentuk cinta kita kepada keluarga kita, kepada diri diri kita. Karena selain kita bisa mempersiapkan wakaf, tadi kata Rasulullah, jangan kamu habiskan semua hartamu untuk wakaf, tapi keluargamu juga harus ditinggalkan. Kenapa ada hukum ilmu waris? Supaya para bapak-bapak pencari nafkah utama meninggalkan waris dari hartanya. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 240. Minimal nafkah selama 1 tahun lamanya. Oke, yang ibu-ibu boleh cek ya rekeningnya, apakah sudah tersedia nafkah selama 1 tahun lamanya. Itu ada dalilnya di Quran Surat Al-Baqarah 240. Supaya apa? Tenang menjalani masa idah dan kebutuhan anak-anak terpenuhi tanpa kita keluar rumah. Tanpa menjual aset-aset dulu. Ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, ini contoh, ya kan? Contoh, Bu Afi ataupun Pak A, Bapak A ya. Sama nih, wakif ini ikut iuran 1 juta. Beliau ikut santunan 1 miliar. Iurannya 1 juta, kita rame-rame nih. Ya, jadi ada pesertanya tuh banyak sekali. Pesertanya banyak sekali. Ya. 1.000 saja kalau ada 100.000 orang itu 1 miliar. Ya. Rp1.000 Rp1.000 kalau ada 100.000 orang itu juga 1 miliar teman-teman. Ya. Dari 1 miliar ini di-split. Yang untuk warisan 55%, untuk wakaf maksimal boleh 45%. 20% boleh nggak, Vi? Boleh wakafnya 20%. Yang penting keluargamu tidak terbengkalai, ya, masih tercukupkan kebutuhannya selama kamu tinggalkan. Teman-teman jangan khawatir. Kita aja berani kok makan bubur ayam di pinggir jalan yang enak ya. Yakin kok makan bubur Cikini itu di sana enak banget gitu ya. Mie ayam apalah gitu ya. Mereka tidak punya sertifikasi halal. Apalagi yang di warung-warung kecil, gado-gado ya kan, somai, punya nggak sertifikasi halal? Nggak punya, tapi kita pede aja, bismillah. Apalagi program ini mendapatkan fatwa nih, sudah nih halalnya. Ya, jadi program ini adalah halal teman-teman. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 106 tahun 2016. Jangan khawatir teman-teman. Insya Allah halal. Ya. Oke teman-teman, jadi dengan melalui kuantum wakaf ini, tadi yang wakif berusia 38 tahun, dengan mencicil 1 juta, memiliki 450 juta untuk wakaf dan 550 juta untuk ahli warisnya ya teman-teman ya. Oke, nanti boleh tanya jawab atau yang untuk selanjutnya kalau ada yang ditanyakan, tanya kepada teman-teman yang mengundang. Lalu bagaimana cara berwakaf melalui kuantum wakaf teman-teman? Ya, yang pertama adalah caranya gimana Vi? Yang pertama hitung dulu nih. Kemudian siapa-siapa aja yang mau mendapatkan pahala jariah? Orang tua, mertua, anak, pasangan, suami istri. Siapa yang mau dibawa ke kampung akhirat dengan perlengkapan yang begitu baik? Ya. Lalu yang kedua setelah kita menentukan pahalanya buat siapa, yang kedua adalah, boleh next? Ya teman-teman, hitung nikmat Allah teman-teman. Hitung nikmat Allah. Kita punya keluarga yang saling menyayangi, yang sakinah, mawaddah, warahmah, alhamdulillah. Sekalipun belum berkeluarga, kita punya kakak, adik, orang tua yang luar biasa. Kesehatan kita, berapa kali Allah menyembuhkan kita, ya, menyehatkan kita kembali. Teman-teman mungkin banyak beberapa orang di sini yang alumni COVID ya. Saya tahu perjuangannya Datu Hengki, bagaimana 2 kali luar biasa menghadapi masa-masa kritis. Ya. Rumah, ya, rumah banyak teman-teman,
di Jakarta, Bogor, Tangerang ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, menyiapkan rumah di surga dengan wakaf. Pekerjaan kita yang baik sampai detik ini kita masih bekerja dan punya penghasilan. Luar biasa. Di rumah aja uang datang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang jobless ya, tidak kehilangan pekerjaan. Itu yang patut syukuri. Oke teman-teman, yang ketiga adalah hitung berapa rupiah yang pantas untuk diwakafkan. Ya, 10.000 katakan ya, 10.000 per kepala. Kalau ada 4 orang dalam keluarga, keluarga berarti 40.000 kali 30 sebulan, berarti 1,2 juta. Kalau kurang dari segitu bisa nggak? Saya adanya sekian, saya bisanya menyisihkan sekian. Ini kan cuma contoh ya teman-teman ya, betapa keikhlasan teman-teman untuk mengeluarkan ini benar-benar diuji. Ya. Berapa kali Allah mengangkat kita dari sesuatu hal yang kurang baik, dari keterpurukan, dari kesempitan, dari kehimpitan, berapa kali Allah menyelamatkan kita dari musibah. Untuk 10.000 saja kita masih berpikir. Ya. Kalau di kantong ada 10 ribuan, ya, kalau di dompet ada 10 ribuan, itu artinya teman-teman sudah pantas untuk berwakaf saat ini. Hitung lagi teman-teman, benar-benar ikhlas nggak 10.000 itu? 10.000 nggak cukup teman-teman buat beli bakso. PPKM bersyukur nih, alhamdulillah. Nggak ke mall, saya nggak ngajak ke mall, saya nggak ngajak anak-anak nonton tiap minggu, tiap bulan ya. Tapi Shopee, ya kan, jalan terus, ya. GoFood jalan terus. Itu lebih nggak dari 10.000 teman-teman? Lebih pasti, saya yakin. Jajannya lebih dari 50.000 sehari. Untuk Allah, teman-teman kuat, bisa maksain nyicil rumah berapa juta sebulan. Nyicil mobil berapa juta sebulan. Ya, memaksakan diri untuk punya sesuatu aset, padahal itu akan berpindah kepemilikan. Sedangkan kita tidak mau mengikhlaskan membeli aset yang sudah kita pasti menempatinya itu nanti selamanya loh teman-teman di sana. Ya, oke next. Nah, tadi ya teman-temannya udah, nanti bisa didiskusikan sama pengundangnya, sahabat kuantum wakaf yang mengundang boleh diskusikan. Jadi ini syaratnya cuma ini aja teman-teman, KTP ya kalau mau ikut program kuantum wakaf, kemudian data ahli waris. Kenapa? Supaya data ahli waris ini tidak bersengketa dan mengikhlaskan. Ya nanti akan dilibatkan dalam ikrar wakaf. Nama-nama yang diniatkan sebagai penerima pahala wakaf, menunjuk nazir wakaf, ya. Begitu juga data-data yang lain serta iuran tabarunya atau iuran yang tadi saya sebutkan. Oke, next boleh. Jadi mudah ya teman-teman ya. Oke, segala sesuatu yang diniatkan, insya Allah niat baik akan menjadi satu pahala kebaikan pula. Minimal kita sudah berniat teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dalam hati, boleh membaca dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Hari ini saya niatkan untuk mengikuti program kuantum wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah niat baik teman-teman sudah dicatat oleh malaikat yang mana ketika kita dalam suatu majelis ilmu, di atas kita malaikat sedang bernaung juga ya teman-teman ya, dan diaminkan semuanya. Ya, kata Rasulullah, siapakah mumin yang cerdas? Ya Rasulullah, sahabat bertanya, orang yang paling banyak mengingat kematian. Hari ini kita sudah mengingat mati belum? Sudah. Berarti kita sudah baik. Ya. Jadi kalau mau cerdas, selain mengingat kematian, kita juga mempersiapkan, siap-siap menghadapi kematian. Itulah yang cerdas. Jadi kita pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan di akhirat. Ya. Baik, next boleh. Ini adalah beberapa contoh para wakif kami. Jadi ada yang tanya, ada nggak sih yang udah wakaf? Banyak teman-teman, ya, banyak sekali yang sudah berwakaf sahabat-sahabat kita. Ya, ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga ya adalah manajer keluarga, bijak pastinya akan menyiapkan perbekalan-perbekalan ya yang luar biasa, ya, yaitu wakaf nih untuk sama-sama membawa keluarganya ke dalam
surga. Jadi Ibu Tia juga ya, kemudian Ibu Nursiasih juga, nggak tanggung-tanggung teman-teman. Jadi isinya cuma 30.000 ya, jajan satu cangkir kopi ya, satu cangkir kopi yang biasa 2 kali mungkin sekali aja satu hari ini ya, ganti kopi saset teman-teman ya. Itu bisa bisa berwakaf 1 miliar. Bapak Yoga ya, berusia 41 tahun, jadi nggak nunggu tua dulu teman-teman ya, nggak nunggu tua dulu untuk berwakaf. Dia wakaf 1 miliar, diperuntukkan untuk anggota keluarganya. Bu Hajah kelas suara juga seperti itu, merencanakan wakaf 2 miliar ya. Jangan kalah sama milenial ya. Walaupun sudah berusia tapi kita harus berasa selalu milenial nih kayak Mbak Maulvi ya. Dia berani loh berwakaf untuk pahala orang tuanya sebesar 750 juta. Ini nilai wakafnya teman-teman, kalau iurannya pasti ada hitungannya nanti. Mas Adit juga seperti itu nih, 23 tahun ya, untuk diperuntukkan untuk orang tuanya. 1 miliar, nggak tanggung-tanggung teman-teman ya. Oke. Pak Mardianto juga, alhamdulillah hari ini hadir ya Pak Mardianto sebagai wakif kami juga dan sahabat Kuantum Wakaf. Masya Allah ya, 5 miliar nggak tanggung-tanggung teman-teman. Mudah-mudahan wakaf saya bertambah seperti Pak Mardianto ya, amin amin. Oke, ini ada Bu Ratna ya kan yang ada di Kampung Mafiroh. Pasti kalau saat ini ada jemaah Kampung Mafiroh hafal ya dengan Masjid Megah ini. Kita sudah ke sana untuk berikrar, mengantarkan para wakif menyerahkan ikrar wakafnya kepada Kampung Mafiroh. Boleh next? Ya ini anak-anak. Ya, anak-anak calon dai yang stay dan sekolah belajar di Kampung Mafiroh. Saya selalu merinding kalau ngeliat mereka ya. Wajahnya santun, bercahaya, berilmu, Masya Allah. Ya. Mereka siap untuk menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi pengajar anak-anak generasi-generasi kita ke depannya. Dan cita-cita dan rencana dari Makfiroh ya, International Leadership Boarding School ini pada tahun 2040 akan tersebar di Indonesia. Masya Allah. Untuk saat ini, Kampung Mafiroh berdiri di sekitar di Parung di Caringin Bogor, di atas tanah 35 hektar ya. Yuk kapan-kapan kita ke sana sekalian ikrar wakaf ya teman-teman ya. Oke, baik. Next. Ada Mas Gilang, ada Mbak Mila nih, alhamdulillah wakif kita hari ini juga hadir ya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi pada hakikatnya hidup kita itu hanya 3 hari. Ya, ada kata Imam Hasan Al-Basri. Kemarin yang tidak mungkin kita ulang lagi teman-teman. Segala suatu aib kita, dosa kita mohon ampun, kita bertaubat. Yang ada hanya hari ini teman-teman, kesempatan kita untuk beramal jariah. Sedangkan besok kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, belum tentu menemuinya teman-teman. Jadi saat yang terbaik adalah hari ini untuk meniatkan segala amal baik kita, yaitu berwakaf. Baik, next. Ini gambaran ya teman-teman ya, nikmat Allah yang tidak terbatas, yang kadang-kadang kita lupakan, kadang-kadang kita tidak ingat. Allah itu teman-teman ya, alhamdulillah saya merasakan sekali bahwa sesuatu yang tidak kita minta pun itu diberi teman-teman. Yang kita minta dicukupkan. Setiap hari pasti kita selalu, saya bilang pernah sama kakak saya, Allah itu selalu membuat kita itu melted ya, meleleh setiap hari. Karena banyak sekali rezeki yang tidak disangka-sangka itu datang dalam kehidupan kita. Ya. Sedangkan nikmat kita sedikit. Ya, nikmat kita, syukur kita itu sedikit. Syukur kita sangat sedikit. Sholat masih lalai, ya. Kadang sholat sunnah malas-malesan. Sedekah apalagi, gitu ya. Masya Allah, subhanallah. Sedangkan harta yang diwakafkan itu kecil sekali, teman-teman. Bahkan mungkin kita belum punya wakaf. Jangan pernah berbangga hati, berbangga diri kalau kita punya banyak rumah. Tapi kita lupa untuk beli rumah di surga. Ya. Boleh next? Ya teman-teman, sekian sharing saya pada siang hari ini dari komunitas Kuantum, sahabat Kuantum Wakaf ya.
Saya tahu saya banyak khilaf, saya juga belum ilmu saya masih sangat sedikit sekali, tapi saya bersyukur siang hari ini saya bisa tetap sharing sama teman-teman, berbagi kebaikan, berbagi ilmu. Semoga tidak berhenti sampai saya sendiri dan tidak berhenti pada diri teman-teman juga. Hal yang baik ini bisa disiarkan ke orang lain, seperti halnya kita juga dengan senang hati bilang, "Oh, makanan di sana enak, makanan di sana enak, restoran di sana enak." Nah, seperti itu kita menyampaikan suatu kebaikan kepada orang lain, teman-teman ya. Baik teman-teman, saya mohon diri, mohon maaf atas segala salah, bagaimanapun segala kebenaran adalah datangnya milik dari Allah, ya, dan kita manusia tempatnya hilaf. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afi. Ya, baik, Mbak Ecia, sama-sama.